Oke, setelah nama salah satu dari kelima Goros itu terungkapkan pasti, kini kita telah berasumsi lebih nih dari informasi para fans sendiri jika mereka member lainnya juga menggunakan nama lain seperti Merkurius, Venus, Mars dan juga Jupiter. Nah, dari sini Goros itu sepertinya memang diadaptasi dari sejarah dewa-dewi mitologi Yunani kuno yang namanya berdasarkan nama-nama planet. Nah, dari sini ada kemungkinan besar bahwa jika mengadaptasi era mitologi Yunani, maka ada peluang besar Im Sama itu adalah referensi dari planet yakni Bumi, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Gaia. Dia yang hidup di era yang lebih awal yang dikatakan satu zaman dengan Uranus. Nah, ini menarik. Let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai prediksi besar Im Sama, sang ratu sejagat itu adalah referensi dari Dewi Gaia dalam mitologi Yunani kuno God of the Earth. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Jika dalam kisah mitologi Yunani di mana generasi awal itu adalah primordial, tempat kekacauan, ruang kehampaan dan awal semula alam semesta itu baru dibentuk. Disitulah era yang disebutkan sebagai Void of Century dalam mitologi Yunani. Era di mana Gaia yang juga dikenal sebagai personifikasi dari Dewi Bumi ini ada di era yang kacau saat itu. Setelahnya yakni abad kekosongan. Nah, dia Gaia adalah induk dari semua dewa-dewi yang menjadi generasi kedua Titan dan generasi ketiga Olympians. Sebagai bagian dari dewa yang pertama nih, nama Gaia itu memang legendaris. Nah, dewi ini dikenal pula dengan nama lain Titania karena disinilah Dina nanti bersumber pada Titan. Yang menarik nih, Gaia itu menciptakan putranya sendiri tanpa suami pada awalnya, salah satunya adalah Uranus. Dan dari Uranus inilah Gaia itu menjadi penguasa dunia. Bahkan dari Uranus lahirlah generasi-generasi selanjutnya yang akhirnya dikenal sebagai Titan. Nah, jika dihubungkan dalam kisah One Piece sendiri, kita mengenal dalam altar Pulau Langit itu disebutkan bahwasanya ada 4 dewa yang berkuasa: God of the Sun, God of the Forest, God of the Rain, dan juga God of the Earth. Nah, jika Nika bukanlah satu-satunya entitas dengan julukan sebagai God alias dewa di universe itu, dan untuk memecahkan teori ini kita perlu jauh mundur ke belakang nih, ke Artscapeia. Nah, tepatnya saat flashback dari Nolan dan juga Kalgara yang terjadi 400-an tahun yang lalu. Jika diperlihatkan saat itu dalam panel yang ditampilkan akan adanya sebuah upacara pengorbanan yang dilakukan di sebuah prasasti atau altar. Di adegannya itu ada beberapa dewa yang disebutkan namanya tadi. Nah, untuk menarik panjang cerita One Piece yang banyak berlatarkan peradaban serta mitologi dewa-dewi Olympus seperti Zeus, Poseidon atau bahkan Hades, serta dalam ranah The Primordial nih ada Uranus sebagai nenek moyangnya. Nah, di era itu Uranus adalah suami dari Gaia. Nah, konon kabarnya Im Sama itu kan seorang wanita nih. Jika para Gorosei berlambangkan nama-nama planet yang berada dalam cerita mitologi Yunani, ada kemungkinan bahwa Im Sama itu referensi dari Gaia, sang personifikasi bumi, Mother of the Earth. Nah, di mana Gaia itu mungkin saja adalah pemilik dari Uranus sendiri. Karena jika dalam cerita mitologinya, Uranus itu adalah suaminya yang melahirkan putra-putranya, salah satunya adalah Kronos, dewa pengendali waktu atau rujukan dari Saturnus. Bukankah ini terdengar menarik? Seperti yang sudah dijelaskan di fandom One Piece sendiri bahwa Im Sama itu adalah individu yang sangat tinggi dalam pemerintahan dunia dan seorang pemegang sebenarnya dari tahta kosong yang bahkan para Gorosei sendiri sujud takut nih untuk terus menyembahnya. Jika ia referensi dari Gaia, maka secara kedudukan dia memang lebih dahulu lahir dan juga dihormati. Kita tahu bahwa secara penampilan sementara ini masih diperlihatkan seperti siluetnya menggunakan jubah hitam dan memiliki mahkota di atasnya, yang mana jubah itu sangat panjang yang mengalir di tanah dengan jarak yang jauh di belakangnya. Jadi jika kita melihat dari 2 chapter kemunculannya kala itu nih, sepertinya Im Sama itu seperti memiliki 2 kepribadian. Dia itu sangat tenang dan lembut dengan menandakan kupu-kupu terlalu mendekatinya. Tetapi di sisi lain dia bisa menjadi seorang monster atau iblis yang bisa melakukan genosida seperti yang baru-baru itu terjadi kepada Sabo. Nah, kemungkinan prediksi itu adalah Uranus itu juga bisa dipertimbangkan dengan kekuatan dari Gaia atau bahkan yang kita sebutkan sebagai Im Sama itu, karena Gaia sendiri berhubungan dengan Uranus di masa primordial.
Oke, jika identitasnya tergambarkan seperti itu, maka bisa saja dia itu memang karakter perempuan. Kita sebut sebagai raja atau ratu sejagat di Marijoa itu sendiri karena alasan yang masuk akal dari tragedi 800-an tahunan yang lalu. Sejak pemerintahan dunia awal nih mulai dibentuk dari 20 negara pendiri yang ikut serta, mereka kemungkinan beraliansi setelah tahu atau melakukan konflik dengan negara kuno, yang mana teori itu mengatakan jika Joy Boy terkait di sana. Makanya dengan adanya pemerintahan dunia, organisasi politik yang terdiri dari mayoritas dunia itu dihuni di permintaan Gorosei itu dan dibekali Cyberpol dan juga dioperatori angkatan laut. Tapi ternyata raja itu masih hidup nih, dan sang penguasa itu sendiri sebagai nahkoda sebenarnya dari keberadaan pemerintahan dunia, dan itu ada pada Im Sama. Im Sama nih, siapa gerangan dia sebenarnya? Dia ini serasa menjalankan plan besarnya nih, Master of Puppetnya sendiri, dan juga mirip dengan latar belakang Gaia. Jika emang benar dia juga bukan orang yang ada di era ini, artinya dia itu bukanlah orang yang lahir di Marijoa, dan dia itu konon berhubungan dengan kerajaan kuno di masa lalu. Dia memiliki keterikatan dengan raja dalam kerajaan kuno tersebut kabarnya. Namun dia sekarang memerintah dalam istana Pangea itu sendiri nih, dan memimpin 20 raja-raja dalam aliansi World of Government. Nah, jika dipikir lebih dalam lagi nih, ini memang luar biasa bahwa Im Sama menjalankan Master of Puppetnya sendiri seperti gambaran segitiga piramid. Dia berada di posisi atas nih, dan dia mengendalikan tatanan dunia itu melalui antek-antek dan tangan-tangannya lewat perantara Gorosei yang orang anggap sebagai otoritas tertinggi Marijoa, yang mana Gorosei sendiri memiliki tangan-tangannya lagi para angkatan laut yang luar biasa dengan disiplin militer yang kuat. Mereka angkatan laut punya agen-agennya yang luar biasa intelijensinya, para Cyberpol, dan juga para Cyberpol itu masih dibantu oleh para marinir pendukung. Kasta yang paling bawah itu tentunya adalah warga sipil yang seharusnya itu dilindungi oleh undang-undang. Namun yang sebenarnya di posisi teratas bukanlah Gorosei, tetapi adalah Im Sama. Dan para Gorosei sendiri menyembah mereka seperti yang telah diperlihatkan saat itu. Ini mungkin loh ya, hanya Gorosei yang benar-benar tahu Im Sama itu seperti apa. Orang seperti Sengoku atau bahkan Akainu pun tak tahu mengetahui keberadaan raja sejagat itu sendiri. Namun hanya Sabola, sang komandan tempur Revolutionary Army sekaligus tangan kanan orang yang mengancam sistem pemerintahan dunia, malah mengetahui sosok raja tersebut. Dan tentu ini sebuah aib besar jika terbongkar, dan itulah sebabnya ia melakukan genosida terhadap Lucia dan juga Kaisar Abisabo. Karena seperti yang kita tahu, konsep Master of Puppet itu adalah istilah untuk seseorang yang dikendalikan oleh sebuah ketakutan magis tak terkenal. Dia sang pengendali sesungguhnya seperti mengendalikan bidak-bidaknya laksana sebuah boneka. Dan jika dalam dunia One Piece, kisah Im Sama ini dibuat seperti itu. Nah, mungkin nih alasan kenapa kemarin Sensei Garcia Saturn itu datang ke Egghead bersama Admiral Kizaru itu mungkin atas perintah pula dari Im Sama, atau tujuan lain yang mana itu berhubungan pula pada akhirnya dengan Im Sama pula. That's really interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai prediksi besar Im Sama, sang ratu sejagat itu adalah referensi dari Dewi Gaia dalam mitologi Yunani kuno, God of the Earth. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.